semuanya, nama gue Goldie Meralda. Hari ini gue akan bikin video, basically just a rant, just like nggak tahu, kayak mau bacot aja basically. Karena go with the flow, gue nggak tahu mau ngeren apa aja. Yang jelas ini mungkin some people may relate this to them. Mungkin mereka juga mikir yang sama gue atau mereka punya pengalaman yang sama. Ya mungkin ada beberapa dari kalian yang bisa get what I meant basically. So, yang pertama-tama gue akan mulai dari Instagram. Jadi gue gak ngerti sama orang-orang yang nge-komen di Instagram kalau misalnya kita pakai makeup tuh kebanyakan atau selalu ngupload foto pakai makeup dan lalalalalalala. Well, satu itu Instagram man, itu tuh sosial media yang ada di publik. Kalau Facebook kan lebih kayak personal. Karena kalau Facebook itu tuh jatuhnya lo nge-add orang yang lo mau add atau lo mau approve, basically that's it. Kalau misalnya sosial media yang kayak Instagram, terus kayak ACFM, Twitter, itu kan gimana ya, itu lebih publik dan semua orang tuh tanpa lo harus accept atau apapun itu kan mereka bisa lihat gitu. Emang Instagram dan account Twitter tuh bisa di private, cuma maksud gue itu tuh lebih kayak public gitu loh. Maksudnya kayak bisa semua orang tuh bisa lihat, semua orang bisa nge-komen lalalala. Dan sekarang Instagram itu tuh tool bisa untuk melakukan bisnis, bisa untuk nge-express yourself, bisa untuk apapun. Sedangkan orang kalau misalnya mau nge-follow lo itu biasanya satu, dia ngeliat feed lo, ngeliat lo nya. Jadi ya kalau kita mau ngupload foto terbagus dari kita, which is pas kita lagi makeup, ya emang kenapa maksudnya? Sedangkan makeup itu tuh ya emang buat kita pakai, emang buat bikin kita jadi self confidence gitu loh. Lo tuh siapa emang maksudnya nyuruh gue gak boleh pakai makeup kalau misalnya foto di Instagram dan lain-lain. Gue juga bete banget kalau misalnya ada orang komen lo pakai makeup tuh ketebelan, kebanyakan. Sekarang gini men, nih logika. Makeup itu macam ada banyak. Ada eyeshadow, ada eyeliner, ada mascara, ada foundation, ada pressed powder, ada loose powder, ada concealer, ada highlighter, ada bronzer, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Sekarang gue tanya sama lo, sekarang misalnya mobil aja partnya banyak, per part itu pasti ada fungsinya dong. Sekarang sama juga kayak makeup. Kalau misalnya makeup bisa dijadiin all in one di satu barang juga, mungkin cewek-cewek lebih milih kayak gitu. Kita juga males pakai makeup tuh yang harus kayak step by step lalalala. Tapi emang kegunaannya beda-beda. Jadi lo nggak bisa bilang kalau kita tuh pakai kebanyakan atau ketebelan, karena satu fungsinya beda. Lo nggak ngerti kan fungsinya apa aja dan lain-lain. So lo jangan banyak bacot. Intinya gitu aja. Ada bedanya loh foundation sama kayak misalnya press powder. Karena foundation buat muka lo. Personally gue pakai foundation lebih demen karena dia tuh nge-cover undertone gue yang merah-merah. Terus kalau misalnya press powder, ya lo mau kalau lagi pelukan cipika-cipiking nempel di muka lo, atau saya gue lagi senderan di baju cowok gue terus makeup gue luntur. Sering banget itu cuy kejadian karena gue gak pakai press powder. Nah itu dia kenapa kita cewek pada pakai press powder, karena kegunaannya tuh beda-beda, bukan karena kita makainya kebanyakan. Begitu pemirsa intinya. Gue gak bisa napas. Oh ya, terus ngomongin lagi ke Instagram, gue gak ngerti maksudnya kayak ada aja gitu orang nyuruh maksa, sebenarnya bukan nyuruh, maksa gue ngupload foto sama keluarga. Kayak bro, gimana ya? Emang harus banget ada kewajiban atau terms and conditions gitu kalau gue harus ngupload foto bareng keluarga. Dulu sebelum gue jadi gue sekarang, gue pun gak pernah kepikiran kayak ngupload sama nyokap gue atau bokap gue. Ya pasti lebih ke gue nya dong. Emang gue harus banget gitu naro foto yang ada keluarga gue. Terus kalau misalnya gue ngupload, mereka nge-ansubsikan kalau misalnya gue gak punya keluarga. Kayak apa banget sih? Cuma itu freak banget yang punya statement kayak gitu. Oh iya, sekarang gue lagi proses ngedit dan gue kayak lupa ngucapin kata-kata gue yang ini karena gue tadi jadi kayak dapet ide lagi untuk ngomong apa. Gue bukan Kim K, keluarga gue bukan Kardashian yang harus semuanya didokumentasikan. Dan kenapa orang itu gampang ngejudge kita? Ya karena itu kita ngepost apa yang kita bisa post, karena kita pasti ada filternya lah. Masa hal-hal misalnya keluarga lu lagi berantem lu post di Instagram, ya kali deh lo aja sekarang nggak tahu seberapa deketnya gue sama keluarga gue, seberapa deketnya gue sama nyokap bokap gue. Sedangkan in real life gue tuh deket banget sama mereka, dan lu pun nggak tahu seberapa bangganya, sayangnya gue sama orang tua gue. So ya, dan seandainya nih dengan lo bikin statement yang mengasumsikan kalau misalnya gue gak punya keluarga, kalau seandainya emang gue beneran gak punya keluarga, gimana? Berarti lo rasis banget dong, lo jahat banget dong sama gue. Jadi ya lo harus ingat, kita semua ngepost apa yang kita bisa post, kita semua ngepost itu tuh pasti ada filternya juga, ada
klimaksnya untuk nggak mau ngepost yang mana. Ya pokoknya kita ada punya decision lah, kita punya pilihan untuk ngepost yang mana, untuk yang kita keep untuk diri kita sendiri yang mana. Jadi nggak semuanya kita publikasikan, karena nggak harus semuanya juga, nggak ada kata-kata yang mewajibkan kita harus ngepost. Udah itu aja. Sama ada lagi, kalau di Instagram tuh gue paling bete banget. Misalnya gue lagi nyari-nyari barang, nyari-nyari makeup atau nyari-nyari apapun, misalnya sepatu. Gue tuh kalau tipikal orang kalau misalnya nyari barang tuh gue udah di hashtag dong, kayak misalnya jual sepatu, jual makeup, atau enggak kalau misalnya gue lagi bosen, gue tuh ngeliatnya dari misalnya tekan orang, kayak orang nge-endorse. Gue tuh suka lihat-lihat, sumpah gue suka lihat-lihat. Tapi gue tuh bete banget, kayak gue ngeliat foto orang tuh kayak ih bagus ya bajunya, gue pengen buka kan online shopnya. Pas gue buka di private, kayak anjir lu jualan aja harus di private nyet. Gue kok jadi dia, gue lebih mending followers gue dikit tapi yang belanja banyak daripada followers gue banyak tapi gak ada yang belanja. Sedangkan kayak H&M, Adidas, Nike, mereka aja accountnya gak di private, sedangkan foto mereka tuh banyak juga yang dipakai untuk kayak account-account yang gak official online shop gitu loh. Jadi kayak gitulah, kayak gue gak ngerti gitu loh. Jadi gue mau belanja tapi gue harus banget nge-follow apa ya, kayak WTF banget gitu loh. Dengan kayak gitu juga bikin gue males. Gue juga aja ujung-ujungnya nyari yang lain lah. Sama aja mereka tuh udah nutup rezeki mereka lah dengan nge-private kayak gitu. Sedangkan gue tuh males banget kalau misalnya harus nge-follow dulu, nunggu dulu. Belum tentu juga gue kalau nge-request langsung di-accept, belum nunggu-nunggunya. Bisa pun juga gue lupa, karena gue di momen itu gue tuh biasanya lagi nyari-nyari barang dong. Otomatis gue misalnya gue ngeliat account ini misalnya gue follow, terus otomatis gue bakal move on dan cari yang lain dong. Terus gue kalau misalnya udah dapet nih, terus tiba-tiba di accept, yang ada gue unfollow lagi lah, ngapain. Dan gue juga tipikal orang kayak gitu sih. Kalau misalnya gue pernah sih kepo banget sampai gue follow, tungguin, gue buka dan hasilnya tuh zong banget, gue unfollow. Kan sama aja bohong ya. Oh ya, sekarang gue mau ngebahas tentang orang yang berkomentar dengan kalau misalnya gue kurusan atau gue gendutan. Karena gue bete banget tiap gue kurusan, gue tuh kayak di komen kak kurusan nanya, yang kayak pakai tanda sedih gitu loh. Sekaliran gue gendut tuh yang kayak ih kak gendutan banget sih, ih kak gue gendutan ya. Sedangkan kayak anjir coy, gue tuh kurus atau gendut tuh pasti selalu dikomenin. Ya udahlah, kalau saya badan gue gendut tuh gue tahu deh. Nih, gue minta lo sekarang jujur, lo kalau ngeliat orang, misalnya public figure, kalau mereka gendutan, gue tahu beberapa dari kalian sedih pengennya dia kurus kayak sebelumnya, karena interest lo ke mereka tuh kayak kok gendutan sih, bagusnya yang kemarin gini. Tapi ada yang dari kalian juga cuek, bodo amat. Ada juga yang dari kalian tuh senang mereka gendut, it makes you feel better karena mereka gendutan. Misalnya lu bukan tipikal cewek yang kurus, atau lu mengasumsikan kalau diri lu tuh nggak kurus. Lu punya teman jatuhnya, karena yang lu idolain juga gendutan. Nah giliran lo ngeliat public figure yang lo idolakan atau orang yang lo idolakan itu kurusan, satu lo sedih kadang-kadang karena sebenarnya tuh jatuhnya tuh lo cemburu karena ngeliat idola lo kurus, lo nggak bisa, atau ya pokoknya semacam kayak ada jealousnya gitu lah. Makanya itu pasti udah jujur aja, karena gue tahu, jujur gue kadang pernah kayak gitu, kayak gue ngeliat siapa gitu kurusan, dia kurusan, makanya gue bisa bikin statement kayak gini karena gue udah pernah ngerasain. Dan gue tahu banget berapa dari kalian tuh pasti kayak gitu, nggak mungkin nggak. Gue yakin lo sekarang liat gue kurusan daripada yang kemarin, lo tuh pada sedih. Ada yang sedih, ada yang seneng, ada yang biasa aja. Gue tahu alasannya kenapa, pasti nggak jauh dari situ-situ juga. So yeah. Terus apa lagi ya? Nah, gue bingung mau ngeren apa lagi. Ya mungkin video gue, ren gue gitu aja kali ya, karena itu yang ada di otak gue sekarang. Gue gak tahu mau ngeren apa lagi. Jadi bisa kasih gue ide di bawah, di komen di bawah, untuk ren apa lagi yang harus gue bahas, atau video apa lagi yang harus gue bahas, topik apa lagi yang harus gue bahas untuk di video selanjutnya. So jangan lupa komen di bawah. And please don't forget to give me big thumbs up. And also don't forget to click subscribe down here, up there. Gue nggak tahu di mana tombolnya, so jangan lupa diklik. Terus jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin kalian bisa relate this rant to. So yeah, thank you so much for watching and stay tuned for the next video. Dah.